Selamat pagi, terima kasih doanya tadi. Em, Gimana kabarnya semua teman-teman? Nah, hari ini topiknya adalah A Lamp in the Dark atau A Lamp in the Darkness. Dan mengapa saya terpikir tentang topik tersebut itu karena eh, seringkali dalam hidup ini kita mengalami seakan-akan jalan kita tuh gelap. Kita nggak tahu kita harus berbuat apa dan kedepannya itu nggak kelihatan. Jadi kita itu butuh lampu dalam kegelapan itu, butuh cahaya. Jadi gimana sih supaya kita ini dalam jalan yang gelap itu, supaya kita ini nggak terjatuh, supaya kita ini nggak tergelincir, gimana sih caranya supaya kita ini bisa berjalan dalam kegelapan dengan keberanian, ya, dan dengan wisdom. Dan dikatakan dalam Buddha Dharma, kita semua ini ya, nggak soal seberapa parahnya hidup kita, seberapa beratnya. Kita semua ini punya cahaya di dalam diri kita. Ya. Dan mengembangkan cahaya kebijaksanaan ini itu akan membantu kita untuk dapat melintasi hidup yang penuh dengan duka dan dengan kesulitan dan tantangan. Kita bisa melaluinya dengan suatu sikap kelembutan dan sikap yang kelembutan dan juga keberanian, ya. Jadi kita semua ini ingin mencari jawaban kan atas kehidupan kita, atas tantangan hidup kita, dan kita itu butuh suatu sikap-sikap yang mendukung dan butuh perlu meningkatkan spiritualitas kita. Ya. So sehingga kita ini bisa mengambil hikmah dari kesulitan-kesulitan hidup kita, dari kegelapan sisi-sisi kegelapan, dan dari duka, ya, dari duka. Nah, mungkin saya ingin mulai dengan ini juga judulnya, kenapa saya terpikir judul ini, karena dalam karya Arya Santidewa dari abad ke-8 yang berjudul Bodhicharyavatara, ya, atau sepak terjang para bodhisattva, di situ dikatakan bahwa hidup kita itu saat ini sebagai manusia itu seperti sebuah halilintar di suatu malam yang gelap. Ya, jadi sebenarnya mirip juga. It's also like a light in the dark. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita di samsara yang selama tak terhitung berkala-kala, sekarang ini kita lahir jadi manusia, ketemu Buddha Dharma itu seperti diibaratkan seperti sebuah halilintar di suatu malam yang gelap, karena untuk sesaat malam yang gelap itu diterangi hanya untuk sekejap. Artinya ini adalah perumpamaan dari kehidupan yang berharga. Jadi kita ini, walaupun kita ini dikatakan kita ini di samsara, kita ini sebagai manusia juga banyak persoalan, kilesanya juga banyak, tantangannya banyak, kekurangannya banyak. Namun sangat luar biasa kita lahir jadi manusia seperti sekarang ini, ya. Itu bisa sangat berarti. Cuman
it's really up to us ya, sepenuhnya tuh tergantung kita sekarang. Jadi maka itu kita ini jangan mengeluh terus-terusan dan mengatakan hidup ini kok begini, hidup saya nggak enak, hidup saya banyak problem. Everybody juga banyak problem. Ya, semua orang juga banyak problem. Jadi justru kita menggunakan kesukaran hidup ini untuk memunculkan suatu a shared compassion ya, suatu welas asih universal. Universal karena kita semua ini sebenarnya senasib. Ya, semua manusia itu senasib. Tapi kita ini memiliki suatu kesempatan yang sangat special. Very, very special. Karena kita ini ketemu Buddha Dharma sekarang. Dan tolong diingat ya, kita ini lahir jadi manusia seperti kita sekarang ini sangat berharga. Sangat langka, sangat sukar didapat. Dan kita ini nggak harus berharap bahwa suatu hari nanti hidup kita akan sempurna, baru kita akan praktek dhamma ya. It's not going to happen. Justru terdapat banyak kebijaksanaan dalam kesulitan-kesulitan hidup itu. Ya, so yang terpenting adalah menggunakan hidup kita. Ini jauh lebih penting. Ya, it's so important to use this life. Jangan sampai karena hidup kita tuh singkat, akan lewat. Jadi poin pertama, hidup kita ini berharga karena kita ketemu Buddha Dharma, kita lahir jadi manusia dan kita ketemu Buddha Dharma. Jadi walaupun kita di samsara, sekarang ini kita bertemu dengan cahaya Dharma. Nah, poin kedua, hidup ini singkat sekali. Dan kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kita nggak harus nunggu, nggak harus berpikir, oh ya seperti sekarang ini COVID, lagi banyak COVID, banyak yang meninggal. Direktur dan pemiliknya PT Samator, umur 66 meninggal kemarin. Di Wihara teman-teman saya juga banyak yang meninggal. Bapak Ki Mantep ya, umur 72 kena seorang dalang yang mungkin paling mumpuni ya, salah satu paling mumpuni atau mungkin paling mumpuni di Indonesia juga wafat. Dan pegawai saya di kantor juga, pengacara saya anaknya dua-duanya kena COVID juga. Jadi kita bisa reflecting, bukan hanya saat ada masa pandemi seperti ini, cuman memang hidup kita tuh sangat singkat loh, ya sangat sebentar, nggak lama itu hidup kita akan berakhir dengan cepat sekali. Jadi jangan sampai kita ini terlewatkan kesempatan ini, jangan sampai kita ini lupa menggunakan hidup kita, mengambil intisari dari hidup kita. Kita lupa dan kita hanya pusingin hal-hal yang kecil-kecil. Kita hanya memusingkan urusan, I don't know, urusan hal-hal yang sepele dan urusan kepemilikan, ya urusan uang, urusan banyak hal yang sebenarnya nggak terlalu penting loh. Ya yang kita anggap penting sekali itu nggak terlalu penting. Atau penampilan atau apa, itu sih nggak apa-apa juga ya, kita memang butuh uang, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan hidup, menjadi obsesi hidup kita. Hanya yang dipikirkan itu hanya kehidupan ini, ya. Padahal kita itu udah, kalau dari sudut pandang Buddha Dharma ya, kita udah terakhir selama berkalpa-kalpa, lama sekali. Bahkan Buddha sendiri dikatakan menjalankan parami itu selama 3 mahakalpa. Lama sekali ya untuk waktu. Jadi sebagai seorang bodhisatta, dan kita ini belum bodhisatta, jadi kita mau berapa lama lagi ya, begini terus-terusan. So ini yang poin kedua ya, kita ingat kematian bisa datang kapan aja, dan saat kita meninggal ya,
kita tuh meninggalkan semuanya loh, ya. Nggak ada satu hal pun, benda pun, atom pun yang kita bawa. 1 rupiah pun nggak ada yang dibawa. Yang kita bawa hanya karma kita. Tilasan-tilasan karma, jejak-jejak karma, karma baik, karma jelek, karma positif, karma negatif, sikap-sikap kita. Ya. Sikap positif, sikap negatif, itu yang kita bawa. Maka itu ini perlu seringkali kita pikirkan dan kita mengulang kembali nusati atau kita mengingat kembali secara setiap hari, ya. Bukan kalau bisa setiap hari, setiap hari. Dan Buddha juga mengatakan ini salah satu meditasi yang paling dahsyat adalah meditasi kematian. Supaya kita nih prioritas kita bisa tersusun secara benar, ya, secara rapi dan secara kita tahu prioritas hidup kita yang penting itu yang mana. Coba kita bertanya ya, kalau misalnya kita ini meninggal hari ini, ya, apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Saya teringat misalnya ada satu film dulu ya, judulnya At First Sight. Bukan Love at First Sight, tapi judulnya At First Sight. At First Sight itu kisah nyata tentang seseorang yang buta, lalu dia bisa lihat, dan pelan-pelan penglihatannya hilang. Dan dokter mengatakan kamu penglihatan kamu itu maksimal tinggal 3 bulan lagi. Nah selama 3 bulan itu dia ngapain? Prioritasnya langsung berubah. Jadi dia nggak selama 3 bulan, oh ya nonton sinetron deh, tinggal 3 bulan, atau nonton drama Korea. Selama 3 bulan, mumpung hanya bisa lihat 3 bulan, enggak. Tapi justru dia menggunakan waktu itu 3 bulan untuk menghabiskan waktunya dengan mereka yang dia cintai, terus menghabiskan waktunya itu secara benar-benar. Jadi seharusnya kita tuh juga seperti itu. Jangan kita harus nunggu sampai kena kanker atau kena penyakit apa ya. Tapi sekarang kita pikirkan, ya, waktu itu nggak selamanya. Kita cuman sering itu berpikir hidup kita tuh masih lama sekali. Kita berasumsi, padahal kita nggak tahu. Dan toh ya, paling lama misalnya hidup, if you're lucky, 80 tahun misalnya. Sekarang tinggal berapa tahun lagi. Jadi jangan take for granted, jangan menganggap enteng bahwa oh hidup masih panjang. Ya, we don't know. Nanti kita akan menyesal kalau kita nggak hanya hidup ini kita habisin hanya untuk ngejar-ngejar keinginan indrawi, untuk pacaran terus-menerus, atau untuk cari uang gila-gilaan, ya. Padahal potensi kita itu jauh lebih dari itu. Kalau nyari uang juga nggak apa-apa dengan misalnya keinginan yang tulus untuk membantu ya supaya kita bermanfaat, membuat usaha supaya membawa manfaat buat orang-orang, itu nggak apa-apa. Ya, atau misalnya kalau kita berpikir kita pacaran atau berkeluarga, cuman berkeluarga itu juga menjadi praktek dhamma, ya, nah itu nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai kita melewatkan kesempatan kita sekarang ini. Don't waste your life. Waktu kita tuh cepat sekali berlalu. Ya, hidup itu berjalan dengan sangat cepat sekali. Jangan disia-siakan. Kenapa kita harus membedakan? Oh, saya praktek dhamma nanti kalau udah ada uang, kalau udah ada hidup, udah mapan, baru saya praktek dhamma. Kenapa nggak sekarang aja sambil kita berjalan hidup kita, sambil kita praktek, sambil cari uang, sambil besarin keluarga, sambil apapun yang kalian lakukan, sambil ngurus orang tua, ya, semuanya dijadikan suatu dhamma practice. Ya, ini penting sekali. Jadi nanti saatnya kita itu meninggal, itu udah nggak akan
ada penyesalan. Ya. Lalu yang ketiga adalah urusan karma. Jadi ini yang saya bahas ya adalah dikatakan 4, the 4 thoughts that turn the mind, atau 4 pemikiran yang mengarahkan hati kita, cita kita terhadap praktek dhamma. Ya, ini ada 4. Jadi itu tadi 2. Yang ketiga adalah urusan karma. Ya. Dalam hidup ini nggak ada kebetulan, nggak ada yang sebenarnya hampir seluruh hidup kita itu bukan karena kita sekarang, ya, tapi karena karma. Jadi sebenarnya malah seluruh hidup kita ditentukan oleh karma yang kita ciptakan. Bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, bukan, artinya bukan itu. Tapi kita mesti ingat bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi yang akan kita sendiri alami. Ya, apapun yang kita lakukan, positif, negatif, semua membawa konsekuensi kepada kita sendiri. Ya, sehingga masuk akal sekarang kenapa kita harus jadi orang baik. Karena kita sendiri yang mengalami efeknya, seluruhnya mengalami efeknya. Jadi nggak ada, kita udah nggak bisa lagi menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan gubernur, ya, menyalahkan bos kita, atau menyalahkan apapun deh, mertua, nyalain istri, nyalain apa, udah nggak bisa lagi. Karena now you know, sekarang kita tahu bahwa 100% itu ulah kita sendiri, perbuatan kita sendiri, 100%. Jadi karena kita sendiri yang juga menentukan masa depan kita, maka itu betapa pentingnya kita ini melakukan kusala karma, ya, melakukan perbuatan baik yang banyak, terus-terusan, setiap hari, bahkan setiap saat. Ada motivasi, ada tekad, ya, keinginan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, jadi ini karma ini membuat kita lebih dewasa, membuat kita tuh sepenuhnya mengambil tanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Ya, ini penting sekali, ya, menyadari tentang karma ini penting sekali. Jadi ini yang dikatakan infallible. Infallible itu artinya karma itu seperti gravitasi. Ya, walaupun kita lempar batu, misalnya kita lempar batu, ya, terus kita berdoa kusuk benar-benar, jangan jatuh, jangan jatuh, jangan jatuh. Batu itu pasti jatuh. Jadi karma itu seperti itu. Ya, kita hanya berharap itu nggak akan merubah karma kita. Kita berharap banget dapat jodoh, berharap banget dapat duit, ya, berharap sekali kita akan sehat. Cuman berharap itu nggak akan membantu sama sekali loh. Ya, lebih penting daripada positive thinking adalah positive doing. Itu jauh lebih penting. Ya, jadi kalau kita sakit, kita berharap kita sembuh. Semua orang juga begitu kan. Semua orang yang sakit kepala juga berharap sakit kepalanya hilang. Ya, tapi hilang nggak sakit kepala hanya dengan berharap, please sakit kepala ini, mohon sakit kepalanya hilang. Hilang nggak sakit kepala? Nggak hilang. Ya, maka itu mesti makan obat, atau mesti, atau badan nggak sehat, terus kita berharap sehat. Ya harus olahraga, harus makan yang sehat, tidur yang cukup. Nggak akan membantu. Ya, berharap itu nggak akan membantu. Wishful thinking. Ya, kita cuman kebiasaan, sering banget kita berharap suatu hari nanti hidup akan berubah, hidup akan membaik. Cuman kita nggak ngapa-ngapain, cuma berharap aja. Mana akan ada efeknya kalau seperti itu, ya. Kayak misalnya sekarang kita ada PPKM, ya,
lagi ada PPKM nih, saya juga buat bisnis saya juga akan lebih susah, lebih tantangan ya. Kita nggak bisa melakukan survei, saya dalam bidang jasa business consulting. Cuman kalau saya hanya berharap ya semoga bisnis saya lancar lagi, it's not going to help. Ya, lebih penting sekarang saya bisa melakukan apa? Yang mungkin mengiklankan di internet, mungkin kontak-kontak perusahaan yang lain, I don't know. Tapi kita perlu kreatif. Ya, hanya berharap terus kunjungin makam keramat atau ke dukun atau ke um, melakukan hal-hal yang seperti itu ya, minta sama dewa atau minta sama uh, itu nggak akan membantu ya. So karma tuh kita harus tanam, yang penting kita harus melakukan tindakan dan memiliki suatu pikiran yang positif, suatu yang bajik ya, sehingga kita nanam karma-karma yang bajik. Ya ini urusan karma tuh penting sekali. Kalau kita ingin hidup kita berubah, yang kita rubah karma kita ini loh. Ya, kita udah coba selama ini berdoa, kita udah coba ke kelenteng, udah coba cep, udah coba mungkin nyogok Buddha dengan makanan di kaleng atau apa. Cuman kalau tujuannya seperti itu nggak terlalu membantu sama sekali. Jadi lebih penting kita menjalankan sila, melakukan kebajikan, bermurah hati, ya sikap kita tuh bermurah hati. Nanti pelan-pelan pasti karma kita berubah, hidup kita akan berubah. Ya, this is very important. Dan ini loh, it leaves us no choice. Ya, kita udah nggak ada pilihan sekarang. Kita harus berbuat baik. Ya, karena karma itu ya kita sendiri yang mengalami. Oke, poin yang keempat adalah duka. Kita ini dalam keadaan kita sekarang sebagai manusia, kita mengalami duka. Duka itu definisi dari duka adalah sebenarnya duk itu jika artinya nggak pas sebenarnya. Duka itu artinya tidak pas. Hidup kita itu serba tidak pas. Jadi bukan hanya penderitaan. Penderitaan itu memang salah satu aspek dari duka. Tapi duka itu misalnya dikatakan duka dukata. Yang pertama yaitu duka yang diakibatkan duka fisik dan duka mental, karena kita lahir jadi manusia ya pasti kita sakit pinggang, sakit kepala, dan juga mungkin putus asa, sakit hati, ya sedih, itu semua termasuk pengalaman duka yang pertama. Yang kedua adalah duka dari perubahan. Jadi ini loh juga yang membuat kita menderita sekali adalah menolak perubahan. Kita menolak bahwa segala sesuatu itu berakhir. Ya, segala sesuatu itu pasti berubah terus dan pasti ada akhirnya. Apapun yang ada awal itu ada akhir. Apa aja yang punya awal? Misalnya hidup kita. Kita lahir ya pasti ada mati. Kita buka bisnis pasti bisnis itu juga akan ada akhirnya. Kita mulai sesuatu perjalanan juga ada akhirnya. Suatu hubungan kita mulai, hubungan akan diakhiri, akan berakhir juga. Itu memang kenyataan hidup kita. Dan kalau kita tolak perubahan, wah bisnis saya goncang, wah istri saya sakit, saya ini sakit, badan ini sakit, kita menolak, itu akan membuat kita menderita. Jadi duka yang kedua itu pada dasarnya duka karena perubahan itu termasuk hal-hal yang sekarang kita pikir membuat kita bahagia. Ya, itu yang termasuk suffering of change. Ya, semua akan berubah. Fisik kita, ya badan kita akan sakit karena badan kita ini juga bom waktu. Terus badan
kekayaan, rumah, kesehatan, your mind, your intelligence. Kalau kita pikir sekarang kita ini pintar, kita punya kecerdasan itu akan hilang, ya. Kita akan pikun misalnya. Terus kalau misalnya kita ini pikir kita cantik, kita rupawan, itu juga akan hilang, ya. Karena itu selalu ada awalnya, ada akhirnya. Ya, kalau kita ini mengalami perubahan, itu perlu dianggap wajar. Ya, khususnya sekarang ini loh, ada pandemi itu merubah banyak sekali hal. Ya, usaha, terus pergerakan kita, terus itu it's all changing. Jadi ini duka yang kedua, duka karena perubahan, dan yang ketiga viparinama, duka itu atau all pervasive conditioning suffering, itu contohnya itu kita sendiri ini masing-masing, karena kita dengan cara berpikir kita sekarang, dengan kekeliruan kita memahami realita, dengan kita salah melihat realita, salah pengertian kita, menganggap saya ini tinggalnya di dalam kulit ini, sebatas kulit, di dalamnya itu ada saya, di luar itu nggak ada hubungan sama saya, di luar itu yang eksternal, di sini yang internal. Kita membuat suatu keterpisahan, ya, antara subjek dan objek, antara di sini dan di sana, saya dan kamu. Dengan demikian, kita pasti akan membuat diri kita menderita terus-menerus. Ya, jadi justru biarlah pengalaman duka kita itu menjadi motivator, menjadi suatu dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Ya, jangan kita ini jangan sampai duka dan hidup kita membuat hati kita tuh lebih keras, lebih ngotot, lebih jengkel, ya. Tapi justru biarlah duka, ya, kesulitan hidup itu malah memunculkan ulas asih kita, memunculkan suatu a shared humanity, ya, rasa kemanusiaan, rasa kebersamaan, bahwa kita semua makhluk ini sama persis seperti kita, dilemanya itu persis sama seperti kita. Ya, jadi justru kita tuh perlu paham duka hidup kita. Jangan ditolak, jangan disembunyi-sembunyikan, atau menganggap itu nggak ada, atau menganggap itu salah, atau bagaimana, atau menyalahkan diri sendiri. Tapi justru kita ini bisa justru menggugah kebijaksanaan, kebudayaan kita itu saat kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Jadi ini justru menjadi semacam a temple of healing, menjadi suatu kesempatan untuk penyembuhan, untuk mempraktikkan memaafkan, ya, untuk menyembuhkan hati yang sakit hati, dan untuk menumbuhkan UPK dan kedamaian, ya, suatu UPK, suatu keseimbangan dalam arti kata kita tuh bisa merangkul kehidupan kita nih apa adanya. Jadi kita tuh nggak harus selalu menolak hidup kita dan berusaha melakukan perubahan yang atas situasi kita. Tapi pendekatannya dalam Buddha Dharma justru kita membuka hati kita untuk mengizinkan pengalaman apapun yang muncul, untuk mengizinkannya dan untuk merangkulnya, ya. Dan justru di saat-saat kita mengalami kesulitan, mengalami duka, kita itu bisa menumbuhkan intention, ya, atau tekad atau niat yang paling tinggi, ya, ulas asih, kepedulian itu bisa kita kembangkan, dan kita juga bisa membuat
situasi kesulitan hidup kita itu sebagai dorongan dalam perjalanan kesembuhan kita, dan mempraktekkan meditasi, mempraktekkan mindfulness ya, sati, sambil kita ini tahu sifat keberadaan hidup kita yang duka ini apa sebenarnya. Ya, ini dengan demikian kita bisa menggunakan, benar-benar menggunakan hidup kita sekarang ini. Ya. Nah, saya tuh juga ingin menekankan tentang pentingnya metta dalam perjalanan hidup kita. Ini karena metta itu benar-benar seperti sebuah lampu, seperti cahaya, ya. Karena metta itu benar-benar bisa metta itu dari kata mita atau mitra ya, itu artinya friendliness. Kita memancarkan suatu rasa, suatu kebaikan hati, kehangatan hati, niat yang baik, suatu sikap yang tidak kekerasan ya, softness, atau kata umumnya kan kasih sayang gitu ya, tapi bukan kasih sayang yang dasarnya itu ketertarikan, bukan yang dasarnya itu attachment ya, keterikatan, atau mencengkeram atau suatu kemelekatan, dasarnya bukan itu ya. Tapi kita itu dengan metta itu kita mengembangkan suatu sikap altruisme ya, yang tak terhingga, yang menjadikan semua makhluk ya, to everybody, ada sikap mementingkan diri sendiri ya, dan pada akhirnya malah nggak ada sikap akunya sama sekali, yang ada hanya metanya itu sendiri ya. Jadi ini bukannya suatu yang sentimental, metta. Nah, saya ingin menjelaskan dulu, dari sutta itu dikatakan ada 10 manfaat dari metta. Metta ini benar-benar adalah seperti cahaya di tengah kegelapan di dunia ini. Karena dunia ini, apalagi kita sekarang di masa Kali Yuga, itu banyak tantangan, banyak persoalan, banyak penyakit, dan manusia itu pada dasarnya sangat terfokus dengan memenuhi keinginan-keinginan indrawi ya. Dan Buddha Dharma juga mulai merosot. Dan zaman sekarang ini di mana masyarakat tuh begitu kompetitif sekali, sangat dibutuhkan metta. Dan kita ini harus mulai ya, kita semua ini perlu metta itu, bukan hanya untuk dunia, tapi for yourself. Jadi kalau kita bilang metta itu bermanfaat buat makhluk lain, oke lah. Tapi sebenarnya yang paling dapat manfaat itu siapa? Yang dapat manfaat itu kita sendiri loh sebetulnya. Ya. Nah, kalau di sutta, di Visuddhimagga dan di sutta itu dijelaskan metta itu ada 10 manfaat. Kadang dibilang 10, kadang dibilang 11 ya. Jadi yang pertama dan kedua itu urusan tidur ya. Jadi dikatakan kalau yang versi 10 itu dikatakan kita tidurnya tuh sangat nyenyak dan sangat enak, sangat menyembuhkan tidur kita. Jadi kalau kita itu susah tidur dan kita kualitas tidurnya juga kurang baik ya, dikatakan, dan kalian bisa ngalamin sendiri, dengan metta itu kualitas tidur kita meningkat sekali. Nah, kalau yang dibagi menjadi 2 dikatakan sebelum tidur itu kita akan memasuki tidurnya itu, sebelum tidurnya itu juga enak. Jadi nggak kayak gimana ya, kan ada orang-orang yang sebelum tidur tuh pikirannya 100 km per jam, kenceng sekali mikirin itu nih besok gimana nih, terus sampai nggak bisa tidur karena
hiperaktif pikiran kita. Mikirin masa lampau, menyesali masa lampau, mengkhawatirkan masa depan. Cuma kalau kita ini ada meta, sebelum tidur pun kita tuh udah tenang duluan. Ini jadi dibagi dua. Ya, lalu kualitas tidurnya membaik sekali. Nah, yang ketiga ini urusan tidur juga. Ya, dikatakan kita itu nggak akan mengalami nightmare, bad dream, ya, nggak akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ya, karena kita sebelum tidur tuh diawali dengan meta, sehingga kita memasuki tidur ini dengan meta juga. Nah, tidur itu dikatakan adalah salah satu changeable mental factor, ya, salah satu faktor mental yang bisa changeable itu artinya bisa positif, bisa negatif, sama seperti penyesalan. Penyesalan bisa positif, bisa negatif. Misalnya kita menyesal kita berbuat tidak baik, nah itu yang positif. Kalau kita menyesal dulu kita bantu orang, nah itu perbuatan negatif. Ya, tergantung nyesalnya gimana. Kalau menyesal karena telah berbuat baik, nah itu penyesalan yang nggak baik. Nah, tidur itu sama. Kalau kita memasuki fase tidur itu dengan meta, dengan mengingat-ingat yang baik-baik, ya, dengan rasa terima kasih, tidurnya pun dikatakan menjadi kusala karma. Sedangkan kalau sebelum tidur, kita dipenuhi kebencian, dipenuhi dengki, dipenuhi rasa nggak terima, nggak memaafkan. Selain kualitas tidur kita menjadi jelek, selain itu juga kita akan mengalami mimpi-mimpi nggak enak, dan selain itu tidur kita tuh menjadi aku salah, ya, menjadi sia-sia karena apa? Tidur itu terbuang karena menjadi karma negatif, ya. Nah, manfaat yang keempat dengan kita ada meta itu adalah bahwa kita akan disayang oleh manusia, ya. Banyak orang akan sayang sama kita. Banyak orang akan mengasihi kita, mendoakan kita. Of course dengan sendirinya, ya. Nah, manfaat yang kelima adalah kita akan disayang oleh makhluk-makhluk non manusia. Ya, misalnya anjing akan sayang sama kita. Dan juga kalau kita berada di rumah, di mana di rumah tuh ada hantu, ada harmful spirit, ya, itu mereka juga nggak akan mengganggu kita, dan bahkan kita bisa membantu mereka, ya, karena getaran kasih sayang kita itu akan bisa mereka rasakan. Nah, lalu manfaat yang keenam, dikatakan kita ini akan dilindungi oleh para dewa dan para istadewa, ya. Jadi memang kita ini kebanyakan dari kita nggak punya karma untuk melihat dewa, tapi kita ini melalui meditasi itu bisa tahu bahwa alam dewa itu memang benar ada, ya, bahwa rupa datu itu ada, bahwa arupa datu itu juga ada. Through meditation you can know it. Nah, dikatakan kita ini akan dilindungi oleh para dewa. Nah, lalu yang manfaat yang ketujuh itu kadang disebut kalau di tradisi Mahayana atau di tradisi Tibet itu dikatakan hastabaya. Kita akan terlindungi dari hastabaya. Hasta itu 8, baya itu bahaya, 8 bahaya. Ya, cuman kalau di teks-teks Theravada dikatakan kita akan dilindungi dari bahaya api, dari bahaya racun, dari bahaya senjata. Itu nggak akan mempan sama kita, nggak akan melindungi. Jadi kita akan terlindungi dalam hidup. Sebenarnya dari segi karma ini juga masuk akal. Ya. Kenapa kita akan terlindungi? Nah, manfaat yang ke-8 adalah kita tuh lebih bisa konsentrasi. Nah, bagi kalian yang memang serius bermeditasi, dan by the way, kita memang satu-satunya cara kita ini bisa mengalami terobosan spiritual
dan kita bisa mentransformasi hati kita, pikiran kita, itu adalah lewat meditasi. Jadi nggak cukup kita nih hidup hanya asal hidup aja, asal menjalani hidup, itu sebenarnya not enough. If you are really, really serious tentang mengambil intisari makna kehidupan kita, you have to meditate every day. Ya, harus meditasi setiap hari. Dengan demikian kita bisa menyelami hati kita, menyelami cita kita. Kita akan tahu sifat keberadaan hidup kita nih seperti apa. Terus kita nih akhirnya nanti bisa menembus kesalahpengertian kita melalui panya, yaitu lewat meditasi. Nah, kalau kalian memang yang sering meditasi, yang kalian yang jarang meditasi ya sayang sekali. Dan saya ngomong juga nggak terlalu akan ada relevannya buat kalian. Cuman bagi kalian yang biasa meditasi, kalian akan tahu kalau kita ada metta, ada karuna, meditasi kita jauh lebih mudah dan kita mencapai suatu konsentrasi yang tajam itu juga lebih cepat dengan adanya metta. It's really karena metta itu meredakan kilesa-kilesa kita, kemarahan apa itu reda. Nah dengan sendirinya hambatan-hambatan atau halangan-halangan terhadap meditasi itu berkurang. Jadi memang membantu sekali. Metta ini minggu lalu ada di Taste of Truth ya, Pandit Tayano menerangkan bahwa metta itu kita kembangkan untuk siap tempur sebenarnya. Jadi artinya sebagai sikap yang sangat mendukung untuk kita melangkah ke meditasi. Jadi akan sangat membantu untuk perjalanan meditasi kita ya dengan metta. Nah, selain itu dikatakan your facial expression, rautan wajah kamu tuh akan kelihatan tenang. Ya kalau orang tuh biasa menjalankan metta, wajahnya itu, nah ini buat cewek-cewek di sini juga wajah kalian akan lebih awet muda, nggak cepat berkerut karena jarang cemberut gitu ya. Dan juga sebenarnya terbukti orang yang sering meditasi metta tuh awet muda karena apa? Karena kortisol itu berkurang, adrenalin itu berkurang, hormon-hormon yang bikin cepat tua, yang mengurangi kesehatan kita, yang bikin kita gelisah, yang bikin penyakit psikosomatis itu berkurang sekali. Jadi rautan wajah kita akan tenang dan badan tuh lebih balance. Dengan adanya metta, badan kita lebih seimbang, pikiran kita lebih tenang, dan dengan wajah yang tenang, itu bisa membantu banyak orang. Bisa membawa ketentraman ke orang-orang di sekeliling kita. Karena wajah kamu menjadi menyenangkan untuk ditatap. Ya, kamu nggak harus tampangnya kayak siapa ya? I don't know, zaman sekarang siapa ya? Kamu nggak harus tampangnya kayak saya nggak tahu sih bintang film zaman sekarang siapa, cuman misalnya Justin Bieber gitu ya. Saya nggak tahu Justin Bieber ganteng apa enggak. Cuman kamu nggak harus wajahnya kayak Justin Bieber. Wajah kamu kayak sekarang ini, it's perfect already. Dengan adanya metta, you become very beautiful. Orang akan senang melihat wajah kamu, orang akan terinspirasi melihat wajah kamu. Ya, ini manfaat ke-9. Manfaat yang ke-10 adalah saat kematian kita tiba, kita nggak akan berada dalam kegelapan. Ya, cuman akan ada a clear mind. Pikiran kita, hati kita akan jernih karena praktik metta selama bertahun-tahun, selama seumur hidup. Dan karena kita sudah membiasakan diri dengan metta, pada saat kita meninggalnya juga dengan metta. Sehingga bisa dipastikan bahwa karma positif yang akan matang saat kematian. Jadi kalau kita, misalnya kalian pernah dengar
saat meninggal yang penting ada pikiran positif. Itu sama aja dengan kalau kita nggak pernah latihan ya, itu sama aja dengan mengatakan, oh ya naik ski itu gampang. Naik ski ya, dan kamu nanti memang kalau orang udah biasa main ski, berselancar di salju itu gampang kalau udah biasa. Cuma kalau kita bilang, oh ya nanti mati tinggal bangkitin meta, itu sama aja kamu di atas gunung dan kamu dipakein ski terus kamu didorong dan kamu mesti bisa main ski itu sama kayak begitu. So it's not possible. Kalau kita dikatakan you die as you live, kita meninggal sesuai dengan sepak terjang kita sepanjang hidup kita. Dan Yesus Kristus mengatakan, mereka yang hidup dengan pedang akan meninggal dengan pedang. Atau mereka yang hidup dengan kekejaman, mereka akan meninggal pun juga dengan pikiran kekejaman. Jadi kita nih harus hati-hati sekali. Ya. We have to train our mind every day, dilatih terus ya. Sehingga akan ada cahaya meta itu di hati kita. Nah, manfaat yang ke-11 adalah setelah kita meninggal, kelahiran yang berikutnya kita akan lahir di alam yang lebih tinggi. Jadi dikatakan mungkin sebagai manusia atau di alam Brahma.